Tuhan Yesus berkata, "Aku adalah terang dunia. Semua yang mengikuti aku tidak berjalan dalam kegelapan. Sebaliknya mereka mendapat terang kehidupan yang kekal." Dulu saudara Siber tidak mengerti kalimat ini meski sudah membacanya bertahun-tahun. Bagaimana bisa mengikuti Tuhan? Maka akan mendapatkan terang kehidupan kekal. Dan tidak berjalan dalam kegelapan? Sekarang sudah mengerti. Kegelapan dikendalikan oleh setan. Terang dikendalikan oleh Tuhan Kristus. Karena orang yang tidak mengikuti Tuhan sama dengan mengikuti setan. Mengikuti setan berarti milik setan. Orang itu pasti dikuasai setan melalui dosa. Dibaptis dalam nama Tuhan Kristus. Orang yang secara alami milik Tuhan berada di bawah kuasa terang. Semua yang mengikuti Tuhan Kristus tidak akan berjalan dalam kegelapan. Di surga, Tuhan menjadikan Kristus sebagai terang. Setan milik kegelapan. Semua yang milik kegelapan adalah milik setan. Tapi paling tengah akan menerima kutukan. Yang milik Tuhan Yesus akan hidup dalam terang. Orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan, mulai hari itu, dia berjalan dalam terang. Sejak hari kita menerima Yesus sebagai Tuhan, kita masuk dalam nama Tuhan Kristus. Sejak hari kita di bawah nama Tuhan Kristus, kita keluar dari kegelapan, berjalan menuju terang. Mari kita lihat apa yang Tuhan Kristus katakan waktu itu. Kata orang Yahudi saat itu, "Kamu memberi kesaksian untuk dirimu sendiri. Kesaksianmu tidak benar." Yahudi tidak percaya bahwa pengikut Yesus bisa berjalan dalam terang. Lebih lagi mereka tidak percaya bahwa Yesus adalah Kristus. Karena kita tahu hanya Yesus, Anak Allah, Kristus. Pengikutnya yang dapat berjalan dalam terang. Yesus Kristus berkata, Kristus dan Bapa Sorgawi bersaksi bahwa Yesus adalah Kristus. Membuktikan pengikut Tuhan akan memperoleh terang. Karena Bapa sendiri memberi kesaksian untuk Tuhan. Pertama Tuhan berkata Ia adalah terang dunia. Kemudian Tuhan mengatakan semua yang dikerjakan adalah kuasa Bapa. Melalui tangannya dan Tuhan. Kristus melakukan berbagai mujizat. Menjadi kesaksian bagi Tuhan Kristus. 1. Tuhan Kristus mengatakan Ia adalah terang. Terang dunia. 2. Allah memberi kesaksian untuk Tuhan Kristus. 1 adalah, jadi kedua kesaksian ini benar membuktikan Yesus adalah terang dunia. Terang dunia untuk menerangi dunia yang gelap ini, karena setan adalah raja dunia. Dia membawa manusia ke dalam kegelapan. Memimpin manusia ke kegelapan. Tetapi dalam Tuhan Kristus, orang yang percaya kepada Tuhan Kristus akan menjadi terang. Hari ini kita yang percaya pada Tuhan Kristus. Orang yang percaya Tuhan Yesus tak lagi terikat dunia. Dunia adalah kekuasaan kegelapan. Dikuasai setan. Namun semua yang mengikuti Yesus Kristus, mereka sudah menganggap dunia itu hilang. Seperti kata Paulus, bagi dunia, aku sudah mati. Bagi diriku, dunia sudah mati. Dalam dunia Paulus, hanya ada satu, saudariku Sauhuan, ya. Paulus berkata bagi dunia, aku sudah mati. Bagi diriku, dunia sudah mati. Dalam dunia Paulus hanya ada siapa? Hanya Tuhan Yesus. Hanya Tuhan Yesus saja. Jadi hidupnya menjadi seperti Tuhan Yesus. Kita juga sama. Semua yang percaya Yesus sudah mati bagi dunia. Kita tidak tahu apa yang dilakukan dunia. Kita tidak tahu. Hidup dalam kebenaran dan tidak mengejar dunia. Sudah mati. Hati yang mengejar kekayaan materi dunia sudah mati. Jadi bagi orang dunia, apakah itu berarti bahwa Siber sudah meninggal? Tidak lagi ada. Seperti kakak perempuan saudara Heber. Dia punya seorang anak laki-laki. Anak ini mungkin sekarang sudah berumur 2020 tahun. Dia pernah berkata kepada adik ibunya, Siber, Ibu, aku sudah lupa bagaimana rupa pamanku. Sudah lupa rupa saudara Siber. Dia bilang lupa seperti apa rupa pamannya. Jadi bagi orang dunia, Siber sudah meninggal. Bahkan kerabatnya pun tak ingat wajah Siber. Ya, kita yang mengasihi Kristus mengerti. Sudah anggap dunia seperti mati. Orang dunia menganggap orang percaya Kristus mati.